Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ananda Suryani dengan NPM 2001031031035, Program Studi PGMI Fakultas FTIK YIN Metro. Media pembelajaran IPS di SD dengan menggunakan media audiovisual untuk kelas 5 semester 2. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 1 dengan muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Mata kuliah pembelajaran IPS SD MI. Dosen pengampu Bapak Edo Dwi Cahyo MPD. Standar kompetensi 3.4, identifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya, serta 4.4, menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Adapun tujuan pembelajaran, dengan membaca teks peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat mengklarifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Faktor-faktor pendorong penjelajah. Mulai abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor pendorong: gold, glory, gospel, dan ilmu pengetahuan teknologi. Mari kita bahas satu persatu faktornya. Yang pertama adalah gold. Adanya keinginan mencari kekayaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki rempah-rempah yang sangat melimpah. Tahukah kamu hubungan antara cengkeh dengan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Pohon cengkeh memiliki banyak manfaat, sehingga menjadikannya nilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu menjadi pemicu salah satu penjelajahan masuk ke Indonesia. Faktor pertama yang mendorong penjelajahan samudra adalah untuk mencari rempah-rempah. Faktor selanjutnya yaitu glory, adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut adalah negara yang maju. Dengan adanya tanggapan ini, maka negara-negara di Eropa saling berlomba-lomba untuk memperluas tanah jajahan. Faktor yang ketiga adalah gospel, adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan memperluas tanah jajahannya, bangsa Eropa membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang keempat yaitu adanya perkembangan ilmu teknologi. Pada masa itu, ilmu teknologi dan pengetahuan berkembang sangat pesat. Seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas. Perkembangan teknologi yang selanjutnya adalah ditemukannya buruk mesi untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan lainnya. Ilmu teknologi yang selanjutnya adalah ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung kepada kondisi alam. Untuk menunjukkan arah, biasanya mereka berpedoman kepada bintang. Untuk menentukan arah, biasanya mereka menggunakan petunjuk bintang, sehingga pada saat angkasa ketutup awan, mereka tidak dapat lagi melanjutkan pelayaran.
Dengan Kompas, mereka bebas mau melanjutkan pelayaran kemanapun, tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, jadi itu tadi materi pembelajaran kita yang mengenai tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, jadi sekarang mari kita simpulkan bersama-sama faktor pendorong penjelajahan samudra. Faktor yang pertama yaitu gold, adanya keinginan mencari kekayaan. Yang kedua yaitu glory, adanya keinginan mencari kejayaan. Dan yang terakhir adalah gospel, adanya keinginan untuk menyebarkan agama. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga media ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.